Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, Jagat Segoro Demit 2. Seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Desa Giriwering. Di antara ratusan makam, satu lubang yang sudah ratusan tahun tertutup kini terbuka. Sosok misterius menggalinya dengan bayaran sebuah kepala manusia. Dwi, Mas. Dwi mati. Asri masih tidak bisa menahan air matanya. Shh, simpan dulu air matamu. Di hadapan kita ada sesuatu yang luar biasa. Kamu gila, Mas. Teman kita mati. Mendengar Asri merengek, Suryo meninggalkan jasad itu sejenak dan menarik kerah Asri. Dari sejak kita memutuskan perjalanan ini, kita semua sudah tahu resikonya. Dwi juga sudah tahu, pilihannya hanya dua. Meneruskan pencarian kita yang jawabannya sudah ada di dekat kita. Atau mau terus merengek, menangisi Dwi yang menunggu setan-setan itu mengambil kepala kita, seperti Dwi. Asri benar-benar kesal mendengar jawaban Suryo. Namun ia merasa tidak ada yang salah dengan ucapannya. Ia pun menyeka air matanya. Bagus, sekarang kita harus mencari tahu bagaimana tubuh ini bisa terus hidup walau sudah terkubur selama ratusan tahun. Asri menuruti perintah Suryo. Ia memegangi senter sementara Suryo masuk ke dalam liang lahat itu. Suryo memeriksa tubuh yang sudah kurus kering itu dan mendapati beberapa benda masih dikenakan di tubuhnya. Pasti rahasianya ada di antara pusaka-pusaka ini. Hati-hati, Mas. Suryo melepas beberapa cincin yang dikenakan di jari-jari tubuh itu. Ia memeriksanya dan tidak merasakan kekuatan yang membuatnya puas. Ia terus mencari hingga menemukan sebuah paku yang ditancapkan di jantung tubuh itu. Sekali saja melihat, ia tahu bahwa benda itu adalah pusaka yang membuat tubuh itu tetap hidup. Ini dia. Tanpa pikir panjang, Suryo melepaskan paku itu dari jantung tubuh Linggajaya. Saat itu juga jantung yang berdetak lemah itu berhenti. Secara perlahan tubuh itu berubah pucat dan tidak lagi terlihat tanda-tanda kehidupan. Apakah dia mati, Mas? Sepertinya begitu, Asri. Suryo memperhatikan tubuh itu dan sepakat dengan Asri. Suryo terkesan tak peduli. Ia keluar dari liang lahat itu dan memandangi paku berkekuatan mengerikan yang mampu membuat tubuh itu terus bertahan hidup. Benda ini bukan berasal dari alam ini. Aku bisa merasakan kekuatan yang meluap. Tapi bukan kekuatan untuk hidup abadi yang kita cari, bukan? Memang bukan. Jasad itu terlalu bodoh, hanya menggunakan pusaka ini untuk menjaga tubuhnya. Paku ini memiliki kekuatan lebih dari ini. Ucap Suryo sambil menerawang paku itu di bawah sinar bulan. Tiba-tiba Suryo dan Asri merasakan perasaan yang aneh. Mereka pun melihat ke sekeliling dan merasakan keberadaan begitu banyak sosok yang mendekat ke arah mereka. Mas Suryo. Lari, lari! Perintah Suryo. Mereka pun bergegas meninggalkan pemakaman itu dan kembali ke arah desa. Namun mereka terkejut saat desa itu kini tidak lagi sepi. Berbagai orang sedang beraktivitas seperti biasanya, layaknya desa biasa. Bagaimana bisa? Enggak, Sri. Mereka bukan manusia. Lari! Suryo dan Asri berbalik berganti arah. Saat itu sosok berwujud warga desa yang sebelumnya beraktivitas itu berhenti dan menatap mereka berdua dengan tatapan aneh.
Mereka kembali berlari ke makam, terus melewatinya, dan menembus hutan yang dibatasi dengan makam. Suara-suara aneh semakin mendekat ke arah mereka. Suryo sudah menggenggam kerisnya yang terus bergetar sejak tadi. Ia tahu dengan jelas bahwa mungkin ia harus menggunakannya untuk melindungi dirinya. Mas Suryo, lihat. Asri berteriak. Ia menunjuk ke arah sebuah goa buatan yang lebih mirip dengan sebuah terowongan. Enggak, aku enggak segila itu untuk bersembunyi di sana. Tapi mereka semua sudah di sini. Benar ucapan Asri. Saat Suryo melihat ke berbagai arah, sosok makhluk-makhluk yang tidak pernah ia bayangkan wujudnya sudah mengepung mereka. Kera-kera kurus dan besar dengan mata menyala sudah mengincar mereka dari atas pepohonan. Bayangan setinggi pohon pun sudah mendekat ke arah mereka dari jauh. Sementara setan-setan kerdil dengan tubuh penuh bintil sudah merayap di tanah menunggu mereka lengah. Buang paku itu, Mas. Buang. Pasti paku itu yang membuat mereka mengejar kita. Gila kamu, Asri. Bersembunyi di gua itu masih lebih masuk akal dibanding aku harus melepaskan benda ini. Suryo pun menarik Asri dan membawanya masuk ke dalam gua misterius itu. Saat di dalam, ia menyadari bahwa gua itu adalah sebuah bangunan yang dibangun sejak zaman Belanda. Mereka menoleh ke belakang dan mendapati makhluk-makhluk itu mencoba mengikuti mereka untuk masuk. Ini tumbal terakhir yang aku bawa, Mas. Sekali lagi Asri mengeluarkan guci tanah liat kecil yang ditutup daun pisang. Ia membukanya dan meneteskan cairan merah pekat berbau amis untuk membuat batas di jalur masuk mereka. Apa yang kau lakukan, Asri? Aku butuh darah kita. Saat mereka makan tumbalku, mereka akan mengira bahwa mereka sudah memakan kita. Mendengar itu, Suryo tak lagi protes. Ia membiarkan Asri melakukan ritual di jalan masuk goa itu hingga selesai. Sudah, Mas. Asri memberi isyarat. Mereka pun berlari menjauh dari jalur masuk goa itu dan berjalan semakin dalam. Mereka menyadari bahwa terowongan itu memiliki beberapa ruangan-ruangan kecil, seperti tempat yang digunakan untuk bersembunyi pada zaman dahulu. Mereka ingin mencoba masuk dan beristirahat sejenak di salah satu ruangan itu. Namun sebelum masuk, mereka terhenti saat melihat sosok nenek tua berpakaian Belanda yang sedang memainkan rambutnya di batu besar yang menjadi tempat tidur di ruangan itu. Pergi, Mas. Pergi. Mereka pergi mencoba mencari ruangan lain. Namun mereka kembali disambut oleh sosok prajurit Belanda yang menenteng kepalanya sendiri. Sial. Setidaknya mereka hanya penunggu yang tidak tertarik dengan paku itu, Mas. Suryo mengangguk setuju. Mereka pun mencoba mencari ruangan lain dan kali ini mereka berhadapan dengan roh anak kecil yang mulutnya dijahit. Mas. Asri mengajak Suryo untuk pergi lagi. Namun Suryo menolaknya. Di sini saja, Asri. Suryo mengangkat kerisnya dan mendekati roh anak kecil itu. Kamu mau apa, Mas? Suryo menusukkan keris itu ke tubuh setan anak kecil itu. Setan itu melotot kesakitan. Ia terisak tanpa bisa berteriak menerima rasa sakit itu. Tapi Suryo tidak peduli. Dia tidak berhenti. Ia terus menghujamkan keris itu dan mengakhirinya dengan menancapkannya di kepala setan anak kecil itu hingga roh itu musnah. Asri menutup matanya tidak mampu melihat kebrutalan Suryo. Dia cuma setan, Asri. Asri mengangguk. Ia pun mengikuti Suryo masuk ke dalam ruangan itu dan meletakkan barang bawaannya di tanah. Apa terowongan ini membawa kita ke jalan keluar ya, Mas? Ya, semoga saja. Jika tidak, semoga saat pagi nanti setan-setan itu sudah pergi. Asri mengangguk, namun ia sadar bahwa apa yang sedang mereka hadapi sekarang bukan sekedar arwah gentayangan. Ia sendiri tidak yakin apa setan-setan di sana akan takut dengan matahari. Suryo meneguk air dari tasnya dan mengambil posisi bersilah.
Ia menenangkan dirinya dan bermeditasi, memulihkan tenaganya. Sementara itu, Asri merapikan barang bawaan dan mempersiapkan peralatan yang mungkin akan berguna untuk mereka. Suara tetesan air menemani keheningan mereka. Udara yang tipis membuat mereka mulai sulit bernafas. "Gimana? Sudah?" tanya Suryo yang telah menyelesaikan meditasinya. Iya mas, sudah. Balas Asri yang telah merapikan kembali peralatan mereka. Mereka pun bersiap melanjutkan perjalanannya kembali menelusuri terowongan itu. "Biasakan matamu, Sri. Gunakan senter seperlunya." Iya mas. Asri mengiyakan. Mau tidak mau, mereka harus membiasakan mata mereka dengan tempat yang begitu gelap itu. Asri tak melepaskan tangan Suryo yang menuntun jalan di depan. Tap, 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 tap. Baru berjalan beberapa saat, samar-samar mereka mendengar suara langkah kaki. Suryo berhenti untuk memastikan. Dan benar, ada langkah kaki lain selain mereka di sana. Perasaan ngeri bermunculan bersama semakin kerasnya langkah kaki yang mendekat. Mereka pun menoleh ke belakang dan samar-samar melihat sesuatu mendekat. "Asri," Suryo memberi isyarat. Harusnya tidak ada makhluk gaib yang bisa masuk mas. Setidaknya sampai pagi. Asri mau tidak mau harus menyalakan senternya, memastikan sosok apa yang mendekat. Sementara Suryo sudah mempersiapkan kerisnya. Enggak mungkin. Wajah Asri pucat. Suryo memastikan sosok yang menghampiri mereka dan memberi reaksi yang sama. Sosok makhluk kurus berambut panjang yang tertutup dengan sisa-sisa pakaian yang sudah lusuh menatap mereka dari kegelapan. "Bukannya itu jasad yang tadi? Jasad yang mati begitu, ku cabut pakunya." Linggajaya. Gumam Asri mengingat nama yang terdapat di nisan tadi. Kabut putih yang muncul di dekat kediaman Nyai Jambrong membuat Dirga, Guntur, dan Cahyo panik. Ia merasa itu adalah isyarat dari jagat yang meminta pertolongan. Mereka pun segera meninggalkan desa Guntur untuk pergi ke desa Dirga menggunakan bus tercepat. Saat aku meninggalkan desa teh, Mas Jagat masih beraktivitas seperti biasa, mengantar dagangan ke pasar. Sesuatu terjadi. Sepertinya mereka mengetahui tentang kita dan berusaha mengumpulkan kita satu persatu. Iya, Dirga. Kita sedang diburu, terutama para pemilik darah Sambara. Bus yang mereka naiki mulai memasuki wilayah Alas Roban. Malam sudah semakin kelam, setidaknya mereka berharap bisa beristirahat sejenak di bus untuk sementara waktu. Tak ada kendaraan lain selain bus yang mereka naiki saat melewati jalur pinggir hutan itu. Hampir semua penumpang tertidur dan suasana begitu tenang. Tiba-tiba, bus yang mereka tumpangi itu mengerem mendadak. Mereka bertiga pun terbangun dan mempertanyakan apa yang terjadi. "Pak, yang bener dong!" teriak salah satu penumpang. Salah seorang penumpang lain ingin ikut menyalahkan sang sopir. Namun ia mengurungkan niatnya ketika melihat wajah sang sopir begitu pucat. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya penumpang lain. Itu. Sopir itu tidak bisa menjelaskan apa yang ada di hadapannya. Cahyo berdiri dan melihat pemandangan yang aneh. Di depan bus yang mereka tumpangi berdiri puluhan orang dengan wajah rusak dan kulit yang membusuk menghadang mereka. "Setan?" tanya seorang penumpang. Sang sopir menggeleng. Prang! Sebuah lemparan batu dengan cepat menembus kaca depan bus itu. "Tinggalkan mereka bertiga di sini," teriak salah satu dari makhluk itu. Penumpang dan sopir itu menoleh ke arah belakang. Cahyo tahu yang mereka incar adalah mereka bertiga. "Keluar!" Ada salah satu makhluk yang menggedor kaca jendela Dirga dan Guntur. Sontak seluruh penumpang pun menyadari siapa yang mereka maksud. Guntur dan Dirga pun berdiri bersiap meninggalkan kursinya. "Jangan keluar, Mas," ucap seorang ibu. "Benar
tahan seorang penumpang yang lain. Sopir itu mencoba untuk melanjutkan busnya lagi. Namun sesuatu yang berat menarik bus itu dari belakang. Apa itu? Sopir itu panik menatap sosok besar dari spionnya. Mereka dalam bahaya kalau kita tidak keluar. Jangan, Mas. Kalian bisa mati jika keluar. Tahan salah seorang penumpang. Cahyo maju ke depan dan menatap makhluk-makhluk itu. Biarkan mereka pergi. Kami akan keluar. Cahyo berteriak. Bruak, bruak. Penumpang-penumpang bus itu menutup dan menghalangi pintu. Jangan gila, Mas. Mereka itu demit. Cahyo, Guntur, dan Dirga sedikit heran. Mereka tidak mengenal penumpang-penumpang itu. Namun, mereka berusaha melindungi mereka bertiga. Ternyata teh masih banyak orang-orang baik ya, Tur. Benar, Dirga. Kalau melihat mereka, rasanya pertarungan kita selama ini tidak sia-sia. Balas Guntur. Cahyo mendekat ke salah seorang penumpang yang menjaga pintu. Tidak apa-apa. Kami akan selamat. Penumpang-penumpang itu bingung. Mereka tidak ingin Cahyo dan yang lain celaka. Sebenarnya kalian itu siapa? Yo, saya hanya manusia biasa yang mencoba menghentikan niat-niat jahat dari makhluk-makhluk itu. Kalau begitu, kalian tidak boleh mati di sini. Cahyo semakin bingung. Dalam hatinya ia merasakan bahaya yang begitu besar di sana. Bukan dari makhluk-makhluk yang menghadang mereka, melainkan dari sosok besar yang tersembunyi di balik hutan alas roban. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba seorang penumpang bangun dari tidurnya dan menghampiri Cahyo. Jika kau ingin pergi, bawa ini. Sebuah kujang kecil berwarna perak diberikan kepada Cahyo. Ia sadar bahwa benda itu bukan benda biasa. Pusaka apa ini, Mas? Bawa saja. Pria itu kembali ke kursinya dan kembali mengambil posisi tidur. Cahyo ingin bertanya lebih jauh, namun ia tahu sosok yang memberinya kujang itu bukanlah orang biasa. Ia merasa harus menemukan jawabannya sendiri. Dirga, Guntur. Cahyo memastikan. Dirga dan Guntur mengangguk. Mereka pun menyusul Cahyo sambil menaburkan garam-garam yang mereka gunakan untuk mengusir roh halus di bus itu. Pak, jangan berhenti sampai kota berikutnya ya. Siapapun, entah penumpang, entah orang di pinggir jalan mencoba menghentikan bus ini, jangan berhenti ya, Pak. Ucap Dirga kepada Pak Sopir. Tenang saja, keselamatan mereka biar urusanku. Gumam seorang pria yang memberikan pusaka pada Cahyo itu. Dirga dan Guntur mengerti. Mas, kami titip mereka ya, Mas. Pria itu mengangkat tangannya memberi isyarat mengiyakan. Jaga diri kalian anak-anak muda. Cahyo, Dirga, dan Guntur meninggalkan bus itu dan memastikan makhluk-makhluk itu tidak menghalangi mereka. Gelap, suasana begitu gelap. Saat lampu bus itu menghilang, hanya cahaya bulan yang menerangi jalan di mana mereka berada. Hei, apa mau kalian? Hanya memastikan kalian tidak mencampuri urusan kami. Tiba-tiba sosok perempuan mendekat dari dalam hutan dengan membawa sebuah obor. Cahyo dan yang lain memperhatikan sosok itu. Perempuan itu memiliki satu kepala lagi di bahunya, namun kepala itu hanya menunduk terkulai. Itu teh manusia? Dia satu-satunya manusia selain kita di sini, Dirga. Cahyo merasakan perasaan mengerikan dari wanita itu. Ia menyadari sesuatu yang kejam dan kekuatan yang begitu kuat dari perempuan itu. Mas Cahyo, kalau mau lari, sekarang waktunya, Mas. Lah yo iya toh. Ngenteni apa meneh? Dengan satu isyarat, mereka bertiga pun berlari menjauh dari manusia itu. Di dua jalur jalan, mereka dihadang sekumpulan makhluk berwujud manusia berwajah rusak dan sosok makhluk besar yang menarik bus mereka sebelumnya. Hah, hutan? Mereka pun berlari memasuki hutan di mana sosok-sosok itu tidak menutupi jalan mereka. Ini teh satu-satunya arah. Bisa jadi ini jebakan. Iya, Dirga, emang ini. Kenapa kita teh kesini? Kenapa, Mas Cahyo? Guntur melempar pertanyaan kepada Cahyo. Plak! Cahyo memukul kepala Guntur. Guntur,
Kan kamu ini yang nunjukin jalannya. Benar saja. Pelarian mereka terhenti oleh sebuah pemandangan yang membuat mereka berhati-hati. Ada beberapa wanita menari-nari di antara bangunan-bangunan kayu sederhana di sana. Lari! Teriak Cahyo yang menyadari bahaya di sana. Mereka mengganti arah mereka ke arah lain. Namun sekali lagi mereka terhenti dengan keberadaan seorang kakek tua yang membawa sebuah lampu minyak. Dek. Cahyo juga merasakan bahaya yang sama. Kakek itu menyembunyikan sesuatu yang mengerikan yang tidak mereka mengerti. Ah, sial. Ayo lari. Mereka mengganti arah lagi dan baru menyadari bahwa sosok-sosok mengerikan sudah menjaga tempat mereka di hutan itu. Kenapa mereka ada di sini, Mas? Guntur panik. Tiba-tiba Guntur mengeluarkan kerisnya dan menangkis sebuah serangan yang tiba-tiba mengincar mereka. Cerang! Ternyata benar. Itu adalah keris Dasasukma. Ucap sosok makhluk berwujud manusia berlidah panjang yang melayang dengan rambut yang berantakan dan sulur seperti akar di punggungnya. Mas, itu teh salah satu dari makhluk yang mengepung Nyai Jambrong dan yang lain. Dirga mengingat sosok itu. Wanasura! Brak! Cahyo menghantam makhluk itu dengan keras. Ia terpental, namun pukulan sekuat itu tetap saja tidak melukainya. Lari! Mereka terus berlari, sementara Cahyo masih berusaha memasang tabir gaib agar makhluk itu tidak mengikuti mereka. Entah beberapa lama mereka berlari, namun itu terasa begitu panjang saat itu. Guntur, apa kita masih di alas roban? Guntur menggeleng, mengatur nafasnya. Aku nggak tahu, Gak. Mereka menoleh dan tidak lagi melihat keberadaan makhluk-makhluk itu. Sebaliknya, mereka malah mendengar suara-suara dari salah satu arah. Ada cahaya yang menyala di sana. Terlihat juga keberadaan orang-orang di sana. Hati-hati, Mas. Ucap Guntur. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Mereka tidak merasakan hal mengerikan seperti keberadaan manusia atau setan seperti sebelumnya. Apa itu? Dirga bingung. Mereka menyaksikan puluhan bus-bus tua yang sudah rusak dan terbengkalai. Ada orang-orang di sekitarnya dan di dalamnya. Sebagian dari mereka memiliki tubuh yang terbakar dan hancur. Orang-orang itu beraktivitas di sekitar satu bus yang terbakar. Sementara di dalam bus itu masih ada seseorang yang terus berteriak kesakitan, terbakar di dalamnya. Cahyo mulai menyadari siapa mereka dan mendekatinya. Kalian sudah mati. Mengapa tidak segera pergi? Seketika saat itu juga mata makhluk-makhluk itu menatap serentak ke arah mereka. Guntur mengikuti Cahyo. Mas, jangan sok kenal. Dirga menelan ludah melihat pemandangan mengerikan itu. Ada sosok anak kecil dengan wajah yang terbakar mendekat ke arah mereka. Bagaimana caranya? Luka ini sakit. Ucap anak perempuan itu. Cahyo melihat betapa tersiksanya makhluk-makhluk yang terjebak di tempat itu. Dari keberadaan bus dan kendaraan yang rusak terbakar di sana, ia bisa menduga bahwa mereka adalah korban-korban yang mati dengan cara serupa. Mereka teh korban kecelakaan ya, Mas. Lebih dari itu, Dirga. Sepertinya kecelakaan mereka bukan sebuah ketidaksengajaan. Maksudnya, Mas, kalau tebakanku tepat, mereka mengalami kecelakaan karena jebakan tumbal. Seseorang memasang jebakan itu. Dirga dan Guntur menelan ludah mendengar cerita Cahyo. Mereka pun berjalan masuk lebih dalam dan menatap semua orang-orang yang masih terus merasakan kesakitan itu. Sakit. Talang. Talang. Sakit. Makhluk-makhluk itu terjebak dalam lingkaran kesakitan setelah mereka menjadi tumbal kecelakaan yang mereka alami. Cahyo membacakan doa untuk salah satu dari mereka untuk menenangkannya. Sosok itu merasa tenang, namun itu hanya sesaat. Setelah itu makhluk itu kembali kesakitan seperti sebelumnya. Doa-doa Cahyo tidak bisa menenangkan mereka.
Sial iki. Guntur dan Dirga melakukan hal serupa dan mendapatkan hasil yang sama. Mereka tahu mereka bukan penganut ilmu hitam, hanya roh gentayangan biasa. Tapi yang membuat mereka bingung mengapa mereka tidak bisa ditenangkan. Tiba-tiba, brak! Sesuatu menghantam salah satu bus di sana. Hentikan! Hentikan! Sosok makhluk setinggi bus datang ke antara mereka dan menyeret salah satu dari korban-korban kecelakaan itu. Satu orang yang diseret itu berteriak meminta tolong, namun yang lainnya hanya menunduk ketakutan. Hentikan! Guntur tak tahan melihat pemandangan itu. Ia mencoba menolong orang yang dibawa pergi itu. Namun belum sempat menyentuhnya, sosok itu sudah menghilang dari pandangannya. Kemana makhluk itu pergi? Percuma. Saat makhluk itu menyentuh salah satu dari kami, itu artinya kami sudah diputuskan menjadi tumbal berikutnya. Ucap sosok anak kecil tadi. Kami terjebak di alam ini. Kami hanyalah tumbal yang menunggu waktu untuk makanan mereka. Tambah sosok yang lain. Brak! Cahyo memukul salah satu pohon di sana, mencoba meredam amarahnya. Mereka membutuhkan banyak tumbal untuk ritual itu. Mereka bersatu untuk membuka sebuah gerbang terkutuk. Ucap sosok yang lain. Cahyo mulai mengerti sosok itu. Jangan katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin membuka gerbang jagat Segoro Demit. Makhluk-makhluk di situ mengangguk. 1, 10, lebih dari itu nyawa yang sudah dibawa oleh mereka. Itu pun tidak cukup. Kunjawa masih berjaga mencari tumbal untuk mereka. Kunjawa? Iya. Ia adalah sosok makhluk yang akan membawa bencana untuk setiap kendaraan yang melindas buhul tumbal di jalan. Ia akan membuat mereka semua mati. Cahyo sering mendengar hal seperti itu, tentang perbuatan orang-orang yang meletakkan jebakan tumbal di jalan, agar orang-orang yang melindasnya menjadi celaka. Namun, ia tidak menyangka bahwa korbannya sebanyak ini. Ada puluhan bus yang tertumpuk dan terbakar di tempat ini. Di mana? Di mana makhluk itu? Dirga kesal. Ia bertanya pada sosok-sosok itu. Sayangnya mereka hanya menggeleng. Mereka bahkan tidak bisa meninggalkan tempat terkutuk itu. Roh anak kecil tadi tiba-tiba muncul di belakang Cahyo. Ia menarik bajunya dan menunjuk ke satu arah. Apa? Anak itu menunjuk ke sebuah bus yang terbakar. Di dalamnya masih ada sosok roh-roh yang terus terjebak, tak bisa meninggalkan tempat itu. Mereka terus berteriak kesakitan di sana. Biasanya makhluk itu muncul dari sana. Cahyo, Guntur, dan Dirga melihat ke arah api di dalam bus itu. Mereka sudah menaruh curiga sejak awal. Namun mereka hanya mengira api itu adalah ingatan gaib akan kejadian yang mereka alami. Guntur memberanikan diri, mendekat ke tempat itu dan menjulurkan tangannya. Panas! Ia kembali menarik lagi tangannya dan memastikan api itu nyata. Tidak mungkin kita menembus api itu kan, Mas? Tanya Guntur yang segera menoleh ke belakang. Apa? Ucap Cahyo dengan penampilan yang aneh. Dirga dan Guntur tiba-tiba tersentak dengan wujud Cahyo yang sudah menutupi wajahnya dengan sarung seperti seorang ninja. Mas teh jangan ngawur. Ini bukan waktunya main-main, Mas. Hehehe. Siapa tahu sarungku bisa memantrai sesuatu biar bisa menembus api. Dirga menggeleng, namun ia memiliki sebuah pemikiran. Biar aku saja, Mas. Dirga mengambil posisi duduk di tempat yang nyaman dan mengeluarkan kerisnya. Sesaat kemudian keris Dasa Sukma melayang dengan membawa Sukma Dirga. Serat! Sukma Dirga melesat dalam wujud keris Dasa Sukma, menembus kobaran api itu yang terus membara di bus.
Guntur dan Cahyo cemas saat melihat tubuh Dirga berkeringat. Guntur, kipasin itu. Emangnya ngaruh, Mas? Yo nggak tahu. Yang penting usaha dulu toh. Guntur tidak yakin, namun ia memilih untuk menuruti perintah Cahyo. Saat keluar dari kobaran api, tiba-tiba Dirga melihat sebuah tikungan gelap tak jauh dari alas roban. Sebuah bus antar kota tanpa sengaja melindas sebuah buhul yang menjadi jebakan tumbal yang diceritakan sebelumnya. Ia memperhatikan dan menemukan sosok yang mengincar keris itu dari jauh. Kunjawa, gumam Dirga mengenali sosok yang dimaksud. Ia memastikan sosok itu adalah makhluk tua bertangan 4 yang menaiki atap bus itu. Sial. Dirga melesat, tak membiarkan makhluk itu menghabisi nyawa para penumpang bus antar kota itu. Serap, serap. Keris Dasa Sukma melesat melukai sosok itu. Sayangnya Kunjawa tak melepaskan bangsanya. Dirga menyaksikan sang sopir mengucek-ucek matanya. Mereka tidak sadar apa yang membuat mereka mengantuk adalah sesuatu yang tidak wajar. Prang! Keris Dasa Sukma melesat menembus kaca jendela sang sopir. Kau siapa? Sosok Kunjawa geram dengan perbuatan Dirga. Ia mencoba menangkap Dirga, namun keris Dasa Sukma bergerak dengan begitu lincah. Kunjawa tidak menganggap keris Dasa Sukma sebagai ancaman. Ia memilih untuk tidak menghiraukannya dan turun dari bus itu. Serat! Keris Dasa Sukma menyayat Kunjawa. Namun luka itu tak membuatnya merasa sakit dan menutup kembali begitu saja. Apa? Dirga cemas. Kunjawa mengintip jendela-jendela bus itu dan memastikan semua orang di dalam sudah tertidur. Ia mengaitkan tangannya yang besar ke bus itu dan menariknya maju. Di mata manusia biasa, mungkin mereka hanya melihat bus itu berjalan dengan perlahan. Tapi di mata Dirga, terlihat dengan jelas Kunjawa menarik bus itu dengan perlahan menuju ke dalam jurang. Sial. Dirga tidak menyerah, membawa keris Dasa Sukma terbang setinggi-tingginya dan mengincar ubun-ubun Kunjawa. Kita kerahkan kekuatan kita, keris Dasa Sukma. Ujung keris Dasa Sukma bersinar. Ia melesat jatuh ke bawah secepat kilat dan jatuh tepat di ubun-ubun Kunjawa. Jelep! Kurang ajar kau. Kunjawa mengambil keris Dasa Sukma yang menancap di kepalanya itu dan membantingnya. Tubuh asli Dirga memuntahkan darah. Guntur dan Cahyo panik. Namun mereka belum tahu harus berbuat apa. Keris Dasa Sukma terpental menembus jendela-jendela bus itu. Ia benar-benar tidak dapat melukai Kunjawa. Sekuat inikah lawan-lawan yang kami hadapi saat ini? Dirga cemas. Kunjawa bukanlah sosok terkuat di antara orang-orang sakti yang ingin membuka gerbang jagat Segoro Demit. Tapi kini ia dibuat kewalahan olehnya. Dirga berusaha menghindari tangkapan tangan Kunjawa. Namun ia harus melakukan itu dengan sekuat tenaga hingga sebagian dari bus itu rusak parah. Dirga lengah. Keris Dasa Sukma yang berisi sukmanya tertangkap oleh Kunjawa. Akhirnya. Lepaskan. Dirga membacakan sebuah mantra yang membakar bilah keris Dasa Sukma. Bilah keris itu menyala, namun Kunjawa tidak merasakan rasa sakit itu. Mati saja kau. Kunjawa membanting sekuat tenaga keris Dasa Sukma ke tanah dan menginjaknya dengan seluruh kekuatannya. Sekali lagi tubuh fisik Dirga memuntahkan darah. Keris Dasa Sukma pun tak lagi bangkit. Kunjawa kembali menarik bus itu, dan tanpa belas kasihan ia menjatuhkan bus itu ke dalam jurang. Tidak ada yang akan menyangka itu perbuatan setan. Setiap manusia hanya menganggap itu adalah kecelakaan karena kelalaian sopir yang mengantuk. Kunjawa sudah menyiapkan sebuah karung untuk membawa sukma dari korban-korban itu.
Namun setelah ia menunggu lama, ia merasa ada yang aneh. Kemana sukma manusia-manusia itu? Kunjawa menatap ke dasar jurang dan memastikan bus itu sudah terbakar. Jelas saja, sukma mereka ada di tubuhnya. Ucap Dirga dalam wujud keris dasa sukma yang melayang. Apa maksudmu? Rupanya saat Kunjawa menghadapi keris dasa sukma, Dirga sengaja keluar masuk bus untuk menanamkan doa-doa yang menyadarkan penumpang-penumpang dan sopir bus itu. Kaca-kaca pecah berhamburan, namun satu persatu penumpang itu tersadar dan meninggalkan bus diam-diam. Tak ada penumpang di bus itu. Bulmu sia-sia. Dirga pun melesat menjauh. Ia melayang kembali ke arah tempatnya muncul. Nyala api kecil yang mengarah ke tempat Cahyo dan Guntur. Brengsek, ku bunuh kau. Umpat Kunjawa. Ia pun mengejar Dirga dengan cepat. Dirga hampir tak bisa melarikan diri dari Kunjawa. Namun beruntung, ia sampai di nyala api itu lebih dulu. Sekarang! Cahyo mendengar suara itu dan melihat keris dasa sukma melintas. Wanasura! Duak! Sebuah pukulan keras menghantam Kunjawa dengan telak. Makhluk itu terkapar di tanah dengan kekuatan Cahyo yang semakin menggila. Siapa dia, Dirga? Kunjawa, tak ada waktu untuk menjelaskan. Dia akan bangkit lagi, Mas. Guntur mengambil tasbihnya. Ia meletakkan ke atas tubuh Kunjawa dan membuatnya meronta kepanasan. Brengsek kalian semua. Siapa kalian? Kami teh orang-orang yang akan menghentikan tuanmu. Ucap Dirga yang sudah kembali ke tubuhnya. Omong kosong. Saat itu seluruh roh yang mengantri akan ditumbalkan berkumpul mengerubuti Kunjawa. Lepaskan kami! Lepaskan kami. Lepaskan kami! Suara setan-setan itu menggema di telinga Kunjawa. Kunjawa memberontak menghalau mereka, namun Cahyo tidak membiarkannya. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Buak! Cahyo mengamuk, memukuli Kunjawa dengan begitu sadis. Ia bahkan menarik lengan Kunjawa hingga putus. Hentikan! Dirga menatap pemandangan mengerikan itu. Ia menyadari Cahyo sudah semakin kuat hingga bisa begitu mudah menyiksa makhluk yang sulit ia kalahkan itu. Berbeda dengan Dirga, Guntur terlihat cemas. Mas Cahyo, wes, sudah. Guntur menahan tangan Cahyo, namun ia sedikit terpental. Cahyo masih bernafsu menyiksa Kunjawa. Hentikan! Cahyo semakin gila. Ia bahkan memegang kedua rahang Kunjawa dan merobeknya hingga kepalanya terpisah. Cukup, Mas. Cukup. Buak! Sebuah pukulan yang keras menghantam tubuh Cahyo hingga terjatuh. Guntur terengah-engah setelah menggunakan kekuatannya untuk menghentikan Cahyo. Cahyo bangkit dan memegangi kepalanya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Mas nggak apa-apa kan? Tanya Dirga. Ia baru menyadari apa yang Dirga lihat dari Cahyo. Aku nggak apa-apa, Dirga. Aku kelewatan yo. Guntur terlihat begitu cemas, bukan karena ia memukul Cahyo, tapi ia menyadari sesuatu yang berbahaya saat Cahyo menyiksa Kunjawa barusan. Jadi begitu. Apa ini yang harus kami lakukan? Ucap sosok setan-setan tumbal itu tiba-tiba. Mereka mengerubuni Kunjawa yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Mereka melakukan persis apa yang dilakukan oleh Cahyo. Merobek kulitnya, mencabut tangan dan kakinya, mencongkel matanya dengan begitu keji. Dirga menahan mual melihat adegan itu. Sudah cukup. Ucap Guntur, namun makhluk itu tidak berhenti. Sudah, cukup. Guntur mengeraskan suaranya. Kekuatan dalam dirinya mengalir dan membuat setan-setan itu memperhatikannya. Guntur menghampiri Kunjawa, membenahi posisi tasbihnya dan membacakan doa-doa
yang sempat ia pelajari dari Nyai Jambrong. Tubuh makhluk itu terbakar hingga tidak tersisa. Kami belum puas, Protes salah satu setan tumbal itu. Benar, kami belum puas. Guntur geram sebelum sempat berteriak lagi. Cahyo menepuk pundaknya. Guntur benar. Dia mencoba mencegah kalian menjadi iblis seperti Kunjawa. Tapi kau juga melakukan itu padanya. Kau yang membimbing kami. Cahyo merasa menyesal. Ia tidak menyangka bahwa dirinya bisa dikuasai oleh emosi itu. Sudah, sepertinya kami bisa menenangkan kalian. Kunjawa sudah mati. Tak ada lagi yang mengikat roh kalian. Dirga bergegas mendatangi sosok anak yang setengah wajahnya terbakar hangus. Baik-baik di alam sana ya. Ucap Dirga memastikan ucapan Cahyo. Ia membacakan ayat-ayat suci untuk menenangkan roh anak itu. Apa aku sudah bisa ketemu ibu dan eyang? Ucap anak itu. Dirga mengangguk sambil tersenyum. Benar saja, sosok itu menjadi tenang dan menghilang dari alam ini. Kejadian itu memicu pandangan makhluk-makhluk yang lainnya. Giliranku. Tidak, ini giliranku. Luka ini terlalu sakit. Cahyo merangkul Dirga dan mengajaknya menuju setan-setan itu. Kita pikirkan masalah tadi nanti. Sekarang kita punya banyak kerjaan. Ucap Cahyo. Mereka pun mengambil abu tanah dan menyucikan diri sebelum memenuhi sisi hutan itu dengan ayat-ayat suci yang mendayu indah. Satu-satu dari roh itu pun menghilang dari pandangan mereka, hingga hanya tersisa bus-bus tua yang sudah hampir tidak berbentuk lagi. Brak! Mereka bertiga cukup lelah dengan semua kejadian tadi. Gelapnya hutan itu tidak menakuti mereka lagi, hingga mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Tapi baru sejenak mereka bersandar, tiba-tiba kabut putih terlihat di dekat mereka. Tidak, jangan. Terdengar suara jagat dari dalam kabut itu. Dirga, lari. Teriak jagat. Sontak Cahyo, Guntur, dan Dirga terjaga. Mas Jagat, Cahyo berlari dengan kekuatan Wanasura dan melesat mendatangi kabut putih itu. Namun belum sempat ia meraihnya, tiba-tiba jagat terlempar bersama sosok makhluk kerdil yang terus berada di pundak memegangi kepalanya. apa itu? Belum sempat menghampiri jagat, kabut itu menghilang setelah kemunculan sosok pria tua berambut panjang yang bertelanjang dada. Ada tato ular yang mencolok di dadanya. Walau berwujud manusia, Cahyo yakin sekali bahwa orang itu bukanlah manusia. Pergi. Perintah Cahyo. Dirga dan Guntur yang hendak mendekat menahan langkahnya. Serat! Belum sempat Dirga melarikan diri, tangan makhluk itu mengeluarkan ular sanca yang begitu besar dan melilit Dirga. Jadi kau pemilik keris Dasa Sukma. Ucap sosok itu. Dirga, jangan serahkan. Pergi. Jagat berteriak. Diam. Kau masih hidup hanya karena kemampuanmu berguna. Ucap makhluk yang menempel di tubuh Jagat saat itu. Mas Jagat, Dirga khawatir. Cahyo menguatkan dirinya dengan seluruh kekuatan Wanasura. jangan tahan kekuatanmu, Wanasura. Brak! Wajah pria tua itu hanya terpaling sejenak. Pukulan sekuat itu tidak memberikan dampak apapun padanya. Gila, pukulan Mas Cahyo itu bisa menghabisi Kunjawa, tapi tak berarti padanya. Guntur cemas melihatnya. Cuy, kera Alaswana Marta. Kalau itu, aku juga punya. Dari dalam tubuh makhluk itu, suara auman kera yang begitu keras mengancam Cahyo. Seketika pukulan yang keras menghantam tubuh Cahyo. Ia berhasil melindungi dirinya dengan tangannya. Namun suara retakan terdengar dari lengannya.
Guntur menyusul menolong Cahyo. Ia ingin melancarkan serangannya, namun Cahyo menariknya dan melemparnya ke belakang. Kau bukan lawannya. Guntur kesal, namun ia tahu ucapan Cahyo benar. Tuhan, mereka yang melepaskan tumbal-tumbalmu. Mereka yang menghabisi Gunjawa. Ucap sosok yang menempel di tubuh Jagat. Ia baru menyadari apa yang terjadi di tempat ini. Jadi dia teh? Dirga berusaha melepaskan dirinya. Cahyo mencoba kembali menyerang, namun tiba-tiba ia merasakan Wanasura menahan diri. Ia gentar dengan sosok yang berada di balik tubuh makhluk itu. Bahkan Wanasura? Cahyo hanya bisa bergumam. Aku hanya butuh ini. Makhluk itu membanting Dirga hingga keris Dasa Sukma jatuh dari tubuhnya. Ia pun mengambil keris Dasa Sukma. Jangan remehkan kami. Cahyo melesat. Ia mencoba merebut kembali keris Dasa Sukma itu. Namun ia terpental. Guntur menyusul serangan Cahyo. Namun satu pukulan saja sudah membuat Guntur memuntahkan darah hingga matanya hampir memutih. Tuan Kundawayan, kemana kita harus pergi sekarang? Tanya sosok yang menempel di tubuh Jagat. 2 pusaka Sukma sudah di tangan. 1 lagi. Setelah itu, kita cari tumbal pengganti yang mereka lepaskan. Mungkin dari orang-orang terdekat mereka. Ucap sosok bernama Ki Kundawayan itu. Kabut putih muncul menggumpal dengan ajian lintas alam milik Jagat. Ia tidak membukanya dengan sengaja. Makhluk kerdil itu mengendalikan tubuh dan pikirannya untuk membuka gerbang alam gaib itu. Yah, brengsek. Cahyo bersiap menyusul mereka ke dalam kabut itu. Namun tiba-tiba sebuah keris melesat menghentikan Cahyo. Siapa? Cahyo tidak mengenali keris itu. Sialnya hal itu memberi waktu pada Ki Kundawayan untuk menghilang dari pandangan mereka. Hati-hati, Mas. Masih ada makhluk lain di sini. Ucap Guntur. Saat itu Cahyo melihat sosok yang mendekati tubuh Dirga. Cahyo segera menyusulnya dan melihat gerak-gerik yang ia kenal. Danan? Pria itu menoleh dan memberi isyarat jari di mulutnya, meminta Cahyo untuk memelankan suaranya. Ia menoleh ke arah lain dan menemukan seseorang yang memungut keris yang baru saja menghentikan Cahyo. Rijal. Rijal mengangguk. Ia menghampiri Cahyo dan meminta maaf. Maaf, Mas. Kami terpaksa menghentikan kalian. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menyaingi kekuatan Ki Kundawayan, Nyai Kurawa, atau makhluk-makhluk itu. Cahyo menghampiri Danan dan memastikan Dirga tersadar dengan ajian pemulih milik Danan. Mas Danan, keris Dasa Sukma. Dirga terlihat cemas. Sudah, tenang saja. Ingat apa kataku tentang pusaka. Jika aku tak berarti apa-apa tanpa pusaka itu, berarti aku belum pantas memiliki pusaka itu. Dirga mengulang apa kata yang diucapkan oleh ayah Danan. Danan mengelus kepala Dirga memujinya. Bagus, Dirga, kalau kamu masih ingat. Cahyo memperhatikan Danan. Berarti pusakamu, Nan? Iya, Jul. Keris Raga Sukma sudah tidak bersamaku. Jangan khawatirkan. Aku akan merebutnya kembali. Keris Raga Sukma Mas Jagat. Guntur mendekat dengan wajahnya yang cemas. Ia benar-benar merasa khawatir dengan apa yang terjadi. Tapi makhluk itu terlalu kuat, Mas Danan. Dan mereka tidak hanya 1 atau 2. Benar. Itu artinya kita juga perlu bantuan dari sosok yang kuat. Kita harus menyelamatkan Pak Le dan seorang lagi. Siapa, Nan, yang harus diselamatkan? Danan mencoba menebak, namun ia tidak mendapat petunjuk. Mau tidak mau, kita harus menyelamatkan secepatnya. Saat ini hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menandingi salah satu dari mereka. Nyi Sendang Rangu. Seketika wajah Cahyo tersenyum. Dari wajahnya ia tahu bahwa Danan sudah mendapatkan petunjuk. Dirga dan Guntur pun semangat mendengar nama itu. Tunggu kami, Nyi. Kami pasti akan menolongmu. Ucap Cahyo dengan penuh semangat.
Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah nge-like video ini, yang sudah komentar. Saya mohon maaf sekali karena saya tidak bisa membalasnya satu persatu karena saya ini sibuk ya di sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.